Kaki. Foto video taruh sini. Dari mana, Bu? Dari belakang. Tidak, dari sini aku depan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ibu Edi Pratiwi. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Tadulako, Palu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran anak-anak, marilah seperti biasanya kita memulai berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, apabila kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat dan kegunaan bagi kehidupan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Coba dilihat di sekelilingnya, apakah masih ada sampah? Ya, tolong diambil dulu. Supaya lebih ceria kita belajar dan semangat. Ya, tolong diambil dulu sampahnya. Dan simpan dulu. Ya. Oke. Adakah yang ini hari tidak hadir? Ada berapa orang? Oh, itu kita tidak ada. Berarti izin ya? Izin sakit, Bu. Sakit ya? Iya. Oke, sakit. Ya, oke. Jadi yang hadir, yang tidak hadir ada satu orang ya? Ya, Tika sakit ya? Ya, Bu. Dan Tika siapa lagi? Itu nih. Sisa. Ya. Sisa kenapa? Izin. Izin. Kemana dia? Acara keluarga, Bu. Oh, acara keluarga. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita belajar. Sebelum kita masuk di materi ini, kita mengingat pelajaran yang minggu depan. Oke? Masalah dimensi 3, ya kan? Kita kaitkan dengan bilangan prasyarat seperti penjumlahan dengan ya. Coba, apa itu bilangan penjumlahan? Jangan dijumlahkan. Apanya dijumlahkan? Misalkan Angkanya. ya. Misalkan kalau bilangan penyebutnya tidak sama, bagaimana? Ya, itu makanya berkaitan dengan pelajaran yang sekarang ini ya. Oke, sekarang coba lagi. Selain menggunakan materi prasyarat ini, contohnya apa lagi yang berkaitan dengan dimensi 3? Rumus Pitagoras. Rumus. Ya, Pitagoras kan tidak berhubungan dengan statistik. Oh. Apa yang berhubungan dengan statistik? Pembagian. Iya, pembagiannya. Betul, Debbie. Oke, sekarang kita akan belajar masalah statistik di sini ya. Oke. Apa itu statistik, Imam? NP ya. Yaitu hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Sedangkan statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Oke, applause. Coba Imam, jelaskan itu apa statistik? Adapun manfaat dan kegunaan dari statistik berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan data yang berupa Kurang keras angka. suaranya, biar terdengar sampai di sana, ujung. Statistik berfungsi atau berguna untuk menyimpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang berupa angka dan selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Iya, bagus. Ya, sekarang statistik. Ya, ini ya. Nah, inilah statistik yang akan kita pelajari. Oke? Kita lihat lagi tadi dijelaskan oleh Imam.
tujuannya pembelajaran statistik ya. Tujuannya yaitu peserta didik kalian ini maksudnya ya, yaitu memahami. Pertama ya, memahami apa itu statistik. Tadi sudah dijelaskan oleh Elvi dan Imam ya, itu ya statistik. Terus memahami dan menjelaskan sudah ya. Terus mengidentifikasi seperti Elvi bilang tadi, yaitu apa tadi Elvi? Yaitu pengolahan data yang disajikan dalam berbentuk tabel. Iya. Grafik. Berarti mengidentifikasi dalam bentuk tabel. Terus yang ketiga adalah menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Terus yang ketiga mengaplikasikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tetap distribusi frekuensi atau yang disingkat TDF. Jelas? Seperti ini. Ya. Ya ini ya statistik tadi. Ya ini gambarannya ya. Ya, ini tabel distribusi frekuensi ini belum dikumpulkan, ya. Oke, sekarang pelajaran statistik ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ulangan? Iya, ulangan harian. Apa lagi? Berat badan. Berat badan. Ya, banyak kelas apa? Banyaknya pendudukan. Iya, banyaknya penduduk. Oke, bisa. Yang tua, yang muda, dan masih yang Oke. Ya, sekarang Ibu akan memberitahukan apa yang harus dicapai dalam pelajaran statistik ini, yaitu KKN-nya 82 KKN-nya ya. Terus kita juga harus tahu kompetensi dasarnya itu apa. Nah, tadi disebutkan tadi. Lalu ini. Ya. Ya ini ya. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah menyelesaikan masalah, menentukan dan menganalisis penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi nanti ya. Baru indikatornya yaitu menjelaskan statistik, memahami cara penyajian data, mengidentifikasi ukuran pemusatan data. Itu ya indikatornya. Ingat KKN-nya harus 82. Oke. Nah, kita akan belajar statistik. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah kedua ya. Pertama kan mengumpulkan tadi. Mengelompokkan data. Ya. Mengurutkan data. Ya. Ya, yang pertama adalah menentukan dari besar ke kecil. Ya. Ya. Terus yang kedua, menentukan banyak kelas. Banyak kelas. Oke. Tentukan panjang kelas. Nah ini seperti ini. Panjang kelasnya, banyaknya kelas itu ada 60. Coba lihat, hitung. Dan berapa itu coba?
Masukkan data dalam bentuk tabel. ya, oke. Terus ini caranya ya tadi. Coba lihat intervalnya. Intervalnya. Berarti intervalnya yang bilang paling berapa itu? yang paling kecil itu. Iya, yang paling kecil. Oke, paling kecil itu berapa tadi? Yang tadi coba lihat ini. Ya, di sini. Paling kecil. 38. Iya, 38. Aduh. 38 ya, oke. Sekarang statistiknya. Nah, ini. Jadi kita belajar ini karena kita mau mencari sekitar ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi tugas. Itu LKPD. Seperti kemarin yang sudah dibagi kelompoknya, kita harus baku tukar. Ya, saling tukar ya. Kelompok 1 tukar di 2. 2 kelompok di sini. Nah, ini kelompok 3 masuk ke kelompok 4. Kelompok 4 masuk ke kelompok 5. Oke? Silakan. Ya. Sudah siap? Ya. Oke ya. Siap. Jadi Ibu akan membagikan kelompok Rahmat, kelompoknya Yusuf, ya, kelompoknya Yusuf, kelompoknya Flora, kelompoknya Imam, kelompoknya Ato, ya. Sudah terima semuanya? Ya. Sampai dicatat-catat ya. Ya, Bu. Ya. Untuk mengerjakannya harus sesuaikan dengan petunjuk di situ. Jangan salah. Tolong dikasih nama semua kelompoknya di situ. Siapa saja ketuanya, tulis. Ya. Ya. Harus terisi semuanya. Siap, Ya. Bu. Sampai ke sini ya. Oke, silakan dikerja, dibaca dulu dan ditulis semuanya dalam bukunya. Nanti dikumpul. 45 menit ya. Yang paling 5. Ya. Ditulis semuanya, ditulis nama kelompoknya. Dan semuanya tulis kelompoknya dan dilihat petunjuknya. Sudah ditulis namanya? Ya, tulis semuanya. Tulis semuanya. Sudah. Nah, kalau sudah ditulis semuanya, dipelajari dulu petunjuknya. Pelajari petunjuknya, baru dikerjakan bersama saling bertukar diskusi dengan kelompoknya ya. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Sudah ditulis namanya? Ya, silakan dikerja pertama-tama. Nah ini, kelompokkan dulu kayak tadi. Ya. Jadi dulu banyak warnanya. Oh, lihat langkah-langkahnya ya, Nak. Ternyata ini sama kayak yang di atas. Sama juga ini. Caranya sama dengan ini. Cuman beda anu ini enggak. Iya kan nih, apa itu? Ya, dilihat. Yang pertama,
Urutkan data dari terkecil sampai yang Terbesar. Ya, sudah itu menentukan banyak kelas. Ya, silakan, waktu 45 menit ya. Ya, Bu. Dua. Iya, silakan. Kerja di sini, nanti dikerjakan di perusahaan. Sama-sama dikerja. Waktunya paling banyak 50 menit. Tulis cepat. Iya, no. Berat lebih 160. Sudah menunduk kameranya guys ya. Walah. Didahulukan ya Pak. 1,7 kali 3,3. Dikali. Dikali. Sudah Pak. 1,77 dikali 1,333. Ya. Ya. Tambah 8, Bu. Iya, tambah 8, tapi ini ke bawahnya dikurangi 1. Iya. Kemarin. Kayak kemarin. Tambah 8, terus dikurangi yang 2 kurang 1. Nanti 23 tambah apa nih? 31 kayaknya. Ini toh. Oh iya, Bu. Boleh. Wah, ya pintar. Pagi. Sudah. Ini dulu, masa ketiganya dulu. Sudah mencapai ini? Sudah? Sudah ganti ya? Nah, tentukan panjang, tentukan Banyak kelas dan banyak kelas. ya.
Ya, sudah ada yang berhasil menemukan kelompok berapa ini? 3 ya? Ya, dan salam. Ya, sudah ketemu lagi. Oke. Kita. Ya. Bu, ini sudah sampai langkah 5 loh. Oh ya, pintar. Sudah makin kelas. Ya, sekarang ganti lagi. Langkah ke langkah 4. Memasukkan data. Ya, dan ke depan masukkan data. Garis-garis saja. Lurus. Warna lain aja deh, Hot, biar Iya. nggak kembar-kembar. Biar enggak. Iya, gini juga, He. Ibu. Ya, ditarik. Ada yang garis-garis, ada yang kasih lope-lope supaya bisa memudahkan. Ya. Sudah ada tempat? 89. Bila tempat, masukkan data. Lagi. Berapa lagi, Jel? 43 ke Masukkan data ini. Ya. Sampai 45 tuh. Dalam pertama. Sampai berapa? 3, Pak. 63 sampai berapa? 2, ini 66. Iya, di sini 65. Frekuensinya di depan. 65 lagi. Sampai 72 kan?
Nanti dibikin ya. Terus nih. Frekuensinya itu. Frekuensi sama. Kenapa belum sama? Ada nih. 23 sampai 42 tuh berapa di sini? 5. Iya, kan 35. Sudah semuanya nih Pak Dasa sama Pak Hatta tadi belum? 60. Ini sudah, ini belum masuk. Iya. Ini sudah masuk. Ini Pak Dasa. Pagi Pak Hatta di Pak Dasa. Terima kasih Pak. Pakai apa tadi? Sudah dapat kami banyak berapa? Angka 83 ke Wah, pintar. 5 juga ada habis 5 Oke. 7 10 ini 10 lagi 11 Iya. Dapat nih kelompok berapa ini? Tiga. Tiga. Lanjut di permasalahan ke 3. Lanjut.
3, 4. Ya. Sebentar dikumpul ya. Mau dinilai sama ibu. Ini Mbak. 5, yang sininya 60 pas. Sudah ada titik tengah? Sudah? Sudah ada yang sampai ke titik tengah? Ya. Ya. Bentar, Nek. Nah, oke. Harus ini, komanya harus. Ya, nggak boleh. Harus karena ujungnya ini kan. Dikali. Oh iya, dikali dengan kemana? Ditanyakan? Ya, ditanyakan ada? Ya, oke. Sudah sampai titik tengah selesai ya.
Ya kan? Udah aja. Ya. Mulai dari 42. Sigma F. Sudah dari permasalahan ke-4. Ya, ya. Udah selesai? Ya, silakan untuk ditampilkan ke depan. Tulis saja. 27 hari bukan Pak. Yang ketiga terus 42 4 2 9
Siap mempresentasikan. Beda caranya ya. Balik ini balik. Kayaknya masih besar ini makin kecil. Ada yang mau mempresentasikan? Sudah siap? Kalau mempresentasikan di sini ya, atau ada teman kalian yang belum selesai. Ada yang sudah? Sudah. 5 menit lagi. Itu kasih waktu 5 menit lagi. Satu dikali Ya, sampai selesai. Ini belum. Ini isi semuanya ya, karena mau dinilai hasil kalian. Harus sesuai dengan KKM 80. Jangan lupa indikatornya itu tadi bilang harus bisa mewujudkan hasil data. Bukan 57,5. Enggak, enggak. Satunya ingat. Berarti ini dikali ini. Bisa Pak di situ.
Kalau sudah tuh lihat kesimpulannya ya. Coba 2, 3 tambah 3 dua berapa? 5 dibagi 2. Ah, oh berarti cocok nih. Ini 5, 3, 3 tambah 4, 2 bagi 2 gitu lah. Oh ya, hasil tadi. Yang ini. Beda tuh. Berapa Bapak? Kesimpulan. Terus aku tidak bagus. Ini kapan ya? Apanya? Oh, dari di baja ya kamera bikin kejadian. Distribusi frekuensi adalah distribusi Ya. Semua kesimpulannya ya. ternyata teh idealan tadi segitiga Kalau sudah kesimpulannya baru dipresentasikan. sehingga memberikan Ya, 10 menit lagi kesimpulannya harus selesai untuk mempresentasikan ke depan kelas.
bagian paling dari bawah. Pinter Pak. Dia kelas berapa? Bagian atas kelas. Bagian atas. Tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Terus di bawah kelas itu di bawah itu juga batas bawah di sini batas bawah di sini. Kalau Mama libur. Dikurang kelas adalah Batas bawah hingga batas atas dibagi dua. dibagi dua. Frekuensi kumulatif kurang dari ini. Ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Langkah-langkah menambahkan tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Oh iya. Kenapa tidak? Dan nomor 1 sudah selesai? Siap? Ya, silakan. Ya. Kami menunggu temannya yang lain. Bertanya ya? Ya, Bu. Ya, jadi malu-malu bertanya sama teman kalian yang kelompok ini. Nomor 1 ya? Ya, silakan.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan 1. Jadi pada permasalahan 1 itu kita telah disajikan data nilai ulangan harian dan kita diperintahkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi atau TDF. Jadi dalam membuat TDF itu ada 5 langkah. Langkah pertama yaitu kita harus mencari jangkauan datanya. Cara mencarinya itu dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Langkah kedua, kita harus menentukan banyak kelasnya, yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Log n itu adalah berapa banyak jumlah data yang ada dalam nilai tersebut. Langkah ketiga, itu kita menentukan panjang interval kelas. Rumusnya yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Langkah keempat, kita menentukan batas kelas bawah yang pertama dan batas kelas selanjutnya. Langkah kelima itu kita membuat tabelnya. Jadi setelah 4 langkah dilakukan, itu langkah kelima itu kita membuat tabel. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain yang belum mengerti, saya persilakan. Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan panjang interval kelas? Oke, jadi cara menentukan panjang interval kelas itu dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Jadi kita cari dulu berapa jangkauannya yang sudah ditemukan di langkah pertama. Setelah itu jangkauan tersebut dibagi dengan banyak kelas. Setelah itu dibagi dan dapat hasilnya. Siapa? Mungkin ada pertanyaan. Oke, baik, saya akhiri presentasi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang sudah selesai mana? Ya, kelompok kedua. Siapa yang mau tampil? Ya, silakan. Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari kelompok kami di permasalahan yang kedua, yaitu mengenai tentang tabel distribusi frekuensi. Setelah dijelaskan di permasalahan pertama mengenai tentang apa itu langkah-langkah untuk mencari data di sebelumnya itu, kemudian kita masuk pada cara membuat tabel distribusi frekuensi. Adapun cara-cara untuk mencari tabel distribusinya itu, pertama itu menentukan batas bawah kelas dan batas atas kelas. Di situ ditentukan untuk kelas 23 sampai 32, batas bawahnya adalah 23 dan batas atasnya adalah 32. Kemudian mencari tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Untuk kelas 23 sampai 32, tepi bawah kelasnya itu adalah 22,5 dan tepi atas kelasnya 32,5. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi setengah satuan pengurangan terkecil yang digunakan. Kemudian panjang interval kelas. Untuk kelas 23 sampai 32, panjang interval kelas adalah 32,5 sampai 22,5. Itu hasilnya adalah 10. Kemudian titik tengah kelas. Untuk kelas 23 sampai 32, titik tengah kelasnya adalah 23 ditambah 32 per 2, sehingga mendapatkan hasil 27,5. Itu yang dapat saya paparkan dari kesimpulan dari permasalahan kedua. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, silakan. Bagaimana cara mencari tepi kelas bawah? Cara mencari tepi kelas bawah itu dengan cara kelas interval bawah dikurangi dengan 0,5. Jadi begitu cara untuk mencari tepi bawah kelas. Tanyakan apa lagi? Sama kelompoknya, kelompok keempat ini. Tiga. Paham Bu.
Sudah paham? Tidak ada yang Sudah Ibu, sudah paham. Kan tadi sudah dijelaskan. Oh ya, yang siap tos dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Kelompok siapa lagi yang sudah siap? Kelompok Tiga. 3, Bu. Ya, masuk. Oke, dimana pelajarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalan saya Rahmat Hidayat, saya dari kelompok 3. Nah, tujuan saya sama seperti teman-teman dari kelompok lain itu presentasikan permasalahan yang diselesaikan oleh kelompoknya. Nah, permasalahan yang diambil oleh kelompok saya itu adalah permasalahan ketiga, di mana permasalahan ketiga itu adalah mengenai frekuensi kumulatif yang lebih dari dan frekuensi kumulatif yang kurang dari. Nah, sebelum menyelesaikan permasalahan ini, teman-teman itu harus mengetahui dulu apa itu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau saya jelaskan sedikit, kalau frekuensi kumulatif lebih dari itu artinya nilai yang lebih dari atau sama dengan TP kelas bawah tiap kelas, yaitu dilambangkan F K, lebih dari atau sama dengan. Terus yang frekuensi kumulatif kurang dari itu kebalikan dari frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari adalah nilai yang kurang dari atau sama dengan TP kelas atas tiap kelas. Nah, pada permasalahan ketiga di situ ada tabel, di situ sudah kami lengkapi dengan cara di atas itu memahami pengertiannya lalu dikerjakan. Jadi itu saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada salah satu di antara teman-teman kalian yang belum paham atau ingin bertanya, silakan. Silakan. Bagaimana caranya mencari frekuensi kumulatif lebih dari? Seperti saya katakan tadi, untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari, ya kan? Lebih dari itu paham dulu apa yang dimasukkan kumulatif lebih dari, dan di situ sudah ada rumusnya. Dia harus menggunakan TP bawah tiap kelas. Oke. Ada lagi? Apa semua sudah paham? Oke. Terima kasih kalau semua sudah paham. Penjelasan saya cukup lengkap. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Flora, kelompoknya ke kelompok berapa? 4 ya? Kelompok 5 Ibu. Iya, kelompok 5. Kita kelompok 4 dulu. Ya, simpulannya. Permasalahan dulu. Ya, belum siap atau kelompok 4 dulu ya? Ya, silakan kelompok 4 dulu. Ya, kelompok 4 dulu. Ya, kelompok 5 dulu. Maju. Ya, belum siap kelompok 5. Kelompok 5. Duduk dulu kelompok 4 nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi karena kita kelompok 5, jadi kita hanya menjelaskan kesimpulan dari materi dari kelompok 1 sampai dengan materi di kelompok Jangan dulu kelompok sendiri. Permasalahan sendiri. nanti dari kelompok 1. Oh iya. Jadi yang pertama itu tadi adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan Ya, lanjut. dengan masing-masing frekuensinya sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Yang kedua, langkah-langkah mendapatkan distribusi frekuensi dari data mentah. Yang pertama itu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar.
Yang kedua, menentukan jangkauan dari data. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas. Yang keempat, menentukan panjang kelas interval. Yang kelima, menentukan ujung kelas bawah pertama. Selanjutnya, batas kelas atas dan batas kelas bawah. Batas kelas bawah adalah pengurangan 0,5 dikali dengan satuan kecil dari data ujung bawah. Sedangkan batas atas adalah penjumlahan 0,5 dikali dengan satuan terkecil dari data yang dari ujung atas. Titik tengah adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Selanjutnya, frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari adalah tabel yang menyatakan jumlah frekuensi semua nilai yang kurang dari atau sama dengan tapi atas sekian kelas. Langkah-langkah mendapatkan tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Yang pertama itu distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas interval tertentu. Selanjutnya, frekuensi kumulatif lebih dari yaitu data yang menyatakan jumlah frekuensi semua nilai yang lebih dari atau sama dengan tapi tiap bawah kelas. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Oke, kasih. Jadi permasalahan 1, 2, dan 3 sudah disimpulkan dan sudah banyak yang paham, yaitu untuk mengetahui atas bawah. Apa tadi caranya? Nah, berapa? Langkah-langkahnya sudah mengerti ya? Ya. Langkah-langkahnya tadi sudah dijelaskan di slide tadi. Coba ibu tambah lagi sedikit lagi karena bersangkutan dengan yang kesimpulan ini. Coba kalian hitung lagi masalah main rata-rata ini. Coba. Main saja. Silakan. Ya. Agar terbentuk ukuran penuh data yaitu tabel distribusi frekuensi. Oke, silakan. Mencari mean atau rata-rata. Jumlah tadi frekuensi dikali titik tengah. Dijumlahkan baru dibagi dengan jumlah frekuensi. Ya kan? Ya.
Ini ya. Hasilnya? Ibu, udah? Selesai? Hah? Hah? Tadi ada kelompok 4 yang belum presentasi, silakan presentasikan dulu. Kelompoknya Imam, silakan. Yang ini ya. Sekali. Mungkin mau menimbulkan tentang masalah ini. Ya, kita ini apa saja? Ya, men. Silakan, Imam. Ya, kelompok 5 belum maju tadi. Imam, silakan Imam. Berhenti. Belum 90 menit. Enggak, ini kan disebutnya satu jam ya. Masih enggak 90 menit. 90 menit. Silakan Imam. Imam. Mesinnya udah ada. Tapi ya, kalau anu disuntik, tangan ini, 90 menit. konfirmasi namanya nih di sini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara mencari IMEAN atau nilai rata-rata. Belum selesai, apa ada anu di situ? Karena di sini nggak ada. Yang mau jadi ibu siapa? Iya, maksudnya kan yang di sini. Ciro. Paus ada tuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara mencari nilai IMEAN atau nilai rata-rata. Nah, dapat dilihat bersama rumusnya yaitu panjang sekali kulit ini saja tidak besar tidak. Nah, nilai IMEAN atau rata-rata sama dengan sigma F1 atau semua jumlah dari frekuensi 1 dikali dengan titik tengah kelas. Titik tengah kelas. Jadi dikali F1 sama dengan X1. Hasilnya ini 5.303 dibagi dengan 80. Hasilnya 66,287,3. Mungkin sekian dari Siap los dulu. Selanjutnya kesimpulan keseluruhannya. Secara umum. Anto, silakan lanjut. Anto. Dari permasalahan 1 sampai ke 2. Ya, silakan. Dari deskripsi.
Oke, jadi kesimpulan untuk semua materi yaitu pada permasalahan 1 itu kita dituntut untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu kita dituntut untuk menentukan berapa lurusnya dan berapa frekuensinya dengan 5 langkah yang telah disebutkan pada permasalahan pertama. Nah, pada permasalahan kedua itu kita dituntut untuk menentukan berapa batas kelas bawah, batas kelas atas, tepi kelas bawah, tepi kelas atas, dan titik tengah dari semua kelas. Pada permasalahan ketiga kita itu dituntut untuk menyelesaikan berapa frekuensi kumulatif kurang dari dan juga berapa frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk permasalahan terakhir yaitu menentukan mean. Jadi mean itu ditentukan dengan rumus sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi. Oke, mungkin cukup sekian kesimpulan saya secara umum mengenai permasalahan 1, 2, 3 dan sampai terakhir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi itulah pembelajaran ini hari. Jadi Ibu akan memberikan kesimpulan tersendiri. Jadi untuk mencari atau mengumpulkan kelompok data, cara-caranya adalah kita ada langkah-langkahnya di sini tadi kan? Ya, coba dilihat lagi. Langkah-langkahnya yang pertama, langkah-langkahnya yaitu mengurutkan Data-data kecil ya. terbatas. Yang kedua, Menentukan banyak kelas. itu tadi yang pertama, mengurutkan data dari terkecil sampai data terbesar. Berarti yang besar dikurangi yang terus yang kedua, menentukan Banyak kelas. Ingat, seluruh data ada berapa tadi? 80. Ya, 60. Oke, cocok. Oke. Terus rumusnya 1 Jumlah semua data. Tadi ada yang masih bingung-bingung di kelompoknya 2. Mencari titik tengah bagaimana tadi itu? Epi. Ya. Cara menentukan titik tengah itu dengan cara membagi 2 jumlah dari limit bawah dan limit atas, atau plus total atasnya ditambah bawah kemudian dibagi 2 itu. Ya, oke. Oh, Terus. bingung nih. Kelompok berapa itu? 5. Tadi masih bingung masalah mencari apa itu tadi? Frekuensi kumulatif. Ya, mencari frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya itu? Cara mencari frekuensi kumulatif itu tabelnya yang menyatakan jumlah frekuensi semua nilai yang kurang dari tepi bawah kelas. Yang Contohnya bagaimana? Frekuensi kumulatif. Contohnya itu yang frekuensi kumulatif kurang dari itu yang 5 tambah 0 sama dengan 5, terus lanjut lagi 5 ditambah data frekuensi selanjutnya. Ya, coba dilihat semuanya di frekuensi kumulatif tadi supaya tambah mantap. Ya, coba jelaskan. Ya. Coba jelaskan, Nora. Ditambah 12 tambah 11 tambah 8. Ya, lanjut tadi. 5 ditambah 5 yang frekuensi kumulatif kurang dari itu 5 ditambah 0 sama dengan 5. Lalu 5 ditambahkan dengan frekuensi selanjutnya. Begitupun selanjutnya sampai data paling akhir. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari, ya, semua frekuensi dijumlahkan. ya. Selanjutnya dikurangi dengan satu frekuensi yang paling atas, Ya. itu sampai data terakhir. Ya, tadi kan 60 ya? Ya, Berarti dikurangi untuk yang berarti kurang dari. Ya. 60 dikurangi berapa tadi itu? 5. Dan seterusnya. Seterusnya. Ya. Oke, sekarang sebentar dikumpulkan ya
kelas LKPD nanti, ada ibu mau parap semuanya. Ya. Parap semuanya. Terus nanti yang nilai tinggi, ibu akan kasih hadiah. Hadiahnya adalah satu kotak bola-bola. Yang nilainya tinggi kasih bungkus bola-bola. Yang kedua kasih kue yang harga 2.000, 5.000. Yang ketiga dikasih minuman teh botol. Jadi langkah selanjutnya pekerjaan selanjutnya untuk pertemuan yang kedua, tolong dipelajari masalah yang tadi ya, ini masalah tadi ini. Lanjut sampai ke media besoknya. Modus baru membuat histogram. Oke. Kira-kira masih ada yang tanyakan untuk pertemuan ini? Jelas. Betul. Untuk sementara dikoreksi semuanya itu pekerjaannya karena mau dinilai sama ibu. Coba dilihat dulu sebelum kita menyelesaikan pekerjaan ini. Ya. Isi nama semuanya, tanggalnya jangan lupa. Ya, ingat KKM 82. Ya. Tangannya isi di atas Ya, dikasih nama dulu. Kasih nama, lengkap, tanggalnya. Sudah semua? Sudah, Ibu. Ibu akan memberi penilaian yang terbaik ya. Kelompok yang cepat menyelesaikan. Yang pertama adalah kelompok 1. Kita ke sampel. Yang kedua kelompok 3. Yang ketiga kelompok Epi. Tadi kan cuma menggambarkan dulu. Kemudian tolong dipelajari ya. Di bahan ajar yang ibu sampaikan kemarin dengan modus. Coba dilihat dulu, modus dengan median. Ini loh. Ya coba dilihat untuk Kilo. pertemuan yang kedua. Ya, sudah semuanya dilihat. Sudah lihat semuanya. Catat, dan tidak lupa. Catat di bukunya. Sudah nggak? Catat dulu. Dicatat dulu Rama. Nggak boleh beli pita. Udah lihat Imam, ada di guru nanti. Tulis buku ya. Median apa? Modus apa? Cari di Google atau di mana aja sudah ibu sampaikan itu ada. Siapa? Ada semua? Sudah siap? Belajar pertemuan kedua? Untuk mengakhiri pembelajaran ini, seperti biasa kita harus tetap berdoa ya. Ya. Silakan ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran ini dengan doanya. Bikin doa sama ketua kelas. Oke? Silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat dan faedah bagi kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Selesai.